Kabupaten Sambas adalah sebuah wilayah yang berada di bagian paling utara dengan luas wilayah sekitar 4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini terdiri dari 19 kecamatan dan 195 desa. Dengan luas wilayah yang dimiliki, tentunya memiliki tantangan dalam percepatan pembangunan di seluruh sektor. Demi mewujudkan Sambas berkemajuan, yang artinya beriman, kemandirian, maju, dan berkelanjutan, Bupati dan Wakil Bupati Sambas Satono Fahru Rofi telah melakukan banyak hal. Sejumlah program pro-rakyat yang disampaikan dalam visi misinya sudah terrealisasi. Bupati dan Wakil Bupati Sambas Satono Fahru Rofi berkomitmen untuk membangun berbagai fasilitas publik bagi warganya. Sejak awal, pemerintah telah memperhatikan dan berusaha meningkatkan kesehatan masyarakat untuk alasan kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dalam pembangunan berbagai fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kewajiban negara kepada masyarakat. Sebab status kesehatan masyarakat merupakan indikator penting dari semua indikator yang ada dan faktor penting dalam produktivitas ekonomi. Salah satu program andalan yang diberi nama Prosesar atau Program Sehat Satono Rofi diharapkan menjangkau seluruh masyarakat yang tidak mampu dapat menikmati program berobat gratis, sehingga tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Program ini akan terus berjalan dan terus dievaluasi ke depannya agar lebih sempurna dalam melayani masyarakat. Visi misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 melalui 9 program unggulan sudah kita lakukan satu persatu. Contoh, di bidang kesehatan, di bulan ketiga pasca pelantikan saya jadi Bupati Sambas, ada program kesehatan yang pro rakyat yang kita sebut dengan Prosesar, Program Sehat Satono Rofi, untuk masyarakat yang tidak berkemampuan dari sisi ekonomi sekaligus yang belum mempunyai BPJS. Bagi mereka yang sakit, ingin dirawat, inapkan di rumah sakit, itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah biayanya. Kemudian pada tahun 2022 ini, pada bulan Agustus yang lalu, program Prosesar itu kita perluas, atau sebutan perluasan program Prosesar di 11 kecamatan, di 11 puskesmas yang terletak di kecamatan yang punya rawat inap. Sehingga program kesehatan yang pro rakyat itu bisa dinikmati, dirasakan oleh warga masyarakat saya yang saya cintai, yang tersebar di 19 kecamatan, 195 desa. Alhamdulillah, saya cek ke lapangan, masyarakat sangat menikmati, sangat sudah merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas melalui program Prosesar. Saya bersyukur.
Di sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Sambas juga menggencarkan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas, guna memasyarakatkan budaya hidup sehat. Sosialisasi ini dilakukan secara estafet dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Selain itu dilakukan secara inovatif, tidak sekedar penyuluhan biasa, namun dikemas dengan kegiatan yang menarik seperti senam massal, pemeriksaan kesehatan gratis yang disertai dengan pembagian hadiah. Kegiatan itu terbukti berhasil menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi Germas seperti di Kecamatan Paloh dan Galing. Bupati mengingatkan warga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna mencegah penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Penerapan pola hidup bersih dan sehat menurutnya dapat dimulai dengan membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, berolahraga rutin, dan menjaga pola makan. Dengan demikian dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan Sambas berkemajuan. Dan merangka untuk bagaimana, ini pasca Covid ini luar biasa, 2,5 tahun, saya ingin tetap di samping masyarakat terus ya, bekerja, tapi sisi kesehatan fisik harus kuat. Maka kita galakkan dengan dinas kesehatan, dengan kesmas kecamatan, masyarakat, kepala desa, camat untuk bersatu padu melakukan gerakan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, ya kan. Mudah-mudahan dengan fisik yang kuat, jiwa yang sehat, ya kan, Sambas akan cepat meraih berkemajuan. Sebagai bukti tingginya tingkat kepedulian masyarakat akan pentingnya kesehatan, terlihat pada saat Germas di Kecamatan Paloh dan Galing. Masyarakat sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan dan melakukan pengecekan rutin kondisi kesehatan seperti gula darah dan kolesterol yang diselenggarakan secara gratis. Kecamatan Galing memiliki 1 puskesmas, 3 pustu, dan 11 polindes. Puskesmas Galing yaitu terdiri wilayahnya ada 10 desa. Ada 10 desa yang wilayah kerja kami untuk 10 desa. Jadi dalam pelayanan di Puskesmas Galing kami kegiatannya banyak sekali. Baik itu pos bindu, pos yandu, kegiatan rutin tetap kami laksanakan. Ini dalam rangka hari ini dalam rangka kegiatan Germas. Germas kami mengadakan untuk ada juga pelayanan pengobatan gratis, yaitu juga ada PTM-nya juga untuk pemeriksaan rutin, untuk pemeriksa gula darah. Kami di Puskesmas Galing, alhamdulillah sampai saat ini lancar dan dukungan masyarakat sangat tinggi sekali untuk pelayanan di Puskesmas Galing. Kondisi kesehatan masyarakatnya, ya namanya kondisi masyarakat kesehatan, alhamdulillah ya mungkin masih mengarah ada penyakit-penyakit yang sangat krusial yaitu kencing manis dengan hipertensi. Gitu. Nah, sekarang kalau yang musim COVID-19 untuk vaksinasi COVID-19, sekarang udah kita mulai lagi karena vaksin udah ada, udah kita lakukan, udah mulai 2 hari ini kita vaksin udah drop dari dinas, sudah masuk, jadi udah kita lakukan. Jadi untuk vaksin alhamdulillah masyarakat Galing banyak
Dan untuk kegiatan, ada lagi kegiatan bias. Untuk kegiatan bias kami di Puskesmas Galing, alhamdulillah Bu, bias kemarin kami mencapai 100%. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan tentunya tidak terlepas dari peran serta Dinas Kesehatan, terutama bidang promosi kesehatan yang selalu memberikan penyuluhan bagaimana agar selalu hidup sehat. Saat ini derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Galing, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat ya, dengan partisipasi kegiatan yang sangat banyak pada hari menunjukkan antusias mereka terhadap upaya kesehatan masyarakat. Nah, upaya yang kita tekankan dalam hal ini yang paling penting di bidang kesehatan adalah upaya pencegahan ya, pencegahan dan promosi kesehatan ya, bagaimana menjaga masyarakat kita yang dalam kondisi sehat tidak jatuh ke dalam ranah kondisi sakit ya. Saat ini kita ketahui memang angka kesakitan di Kecamatan Galing cukup rendah ya. Cukup rendah ini membuktikan bahwa Puskesmas berhasil memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit. Nah, saat ini hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat memang menjadi fokus kita ya, terutama di bidang kesehatan masyarakat ya. Kesehatan masyarakat karena permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat ini saat ini dengan kita melakukan promosi kesehatan, masyarakat mulai sadar ya, mulai sadar untuk melakukan kegiatan germas, kegiatan posyandu ya, kegiatan pemeriksaan kesehatan ya, ke depan ya, kegiatan prolanis ya, pendeteksian penyakit ya di masyarakat itu semakin gencar dilakukan oleh Puskesmas karena orientasinya memang tadi upaya pencegahan dan promosi kesehatannya. Saya yakin ya dengan komitmen Kabupaten Sambas dengan visi misi Bupati Sambas ya berkemajuan ya, dengan tadi membuka program ya, salah satu program inovasi Pak Bupati saat ini ada program Sehat Satono Ropi atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Sambas itu program Prosesat. Ini sangat membantu ya, khususnya masyarakat yang tidak mampu ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan sekarang sudah diperluas ke Puskesmas termasuk di Puskesmas Galing. Saya yakin ya dengan metode pemberdayaan seperti ini ke depan insya Allah ya derajat kesehatan Kabupaten Sambas akan semakin baik untuk mencapai Sambas yang berkemajuan. Dinas Kesehatan berkontribusi besar dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sambas. Dengan fasilitas kesehatannya, hadir dalam memenuhi harapan masyarakat melalui fasilitas, inovasi dan pengembangan di bidang kesehatan secara terus-menerus, seiring dengan visi dan misi Sambas berkemajuan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan, pemerintah kabupaten telah memiliki 3 rumah sakit, yaitu RSUD Sambas, RSUD Pemangkat, serta Rumah Sakit Pratama Teluk Keramat. Selain itu, 28 unit puskesmas yang tersebar di 19 kecamatan dan 1 laboratorium kesehatan daerah Labkesda. Selain sarana tersebut, tenaga medis dan kesehatan juga akan diperhatikan kesejahteraannya. Insyaallah tenaga medis ya, nakes sudah cukup bagus, tinggal bagaimana kita memaksimalkan peran mereka dan merangka memberikan pelayanan kesehatan kepada publik, tentu harus diimbangi dengan perhatian pemerintah daerah. Saya berkomitmen supaya rumah sakit yang ada itu betul-betul bisa menjadi garda terdepan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat saya. Dan pas lain, dokter-dokter spesialis akan saya perhatikan mulai tahun depan. Sudah banyak juga saran masukan, sudah sekian tahun ya.
tunjangan mereka mungkin belum naik ya, kebutuhan semakin naik, tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa kita naikkanlah tunjangan mereka dengan catatan dinaikkan tunjangan, kurangi cuti, kurangi berlibur ya. Jumat, Sabtu, Minggu tetap standby di Sambas. Saya kepingin dapat rezeki di Sambas, belanja juga di Sambas. Guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, terutama program One Village One Product, pemerintah Kabupaten Sambas juga bersinergi dengan tim penggerak PKK setempat. Peran PKK dianggap sangat penting dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Untuk kami di TP PKK Kabupaten Sambas, khususnya di Kecamatan Galing, bisa kita lihat bersama. Di sini kita lihat berbagai macam produk yang dihasilkan oleh kader-kader TP PKK, khususnya yang ada di Kecamatan Galing. Di sini bisa kita lihat bahwasanya TP PKK Kecamatan Galing mendukung pemerintah Kabupaten Sambas, yaitu khususnya di program UP2K. UP2K merupakan upaya peningkatan pendapatan ekonomi, khususnya di dalam keluarga, yaitu bisa kita lihat hasil-hasil dari kader-kader TP PKK. Ini adalah salah satu produk yang dihasilkan dari desa Tempapan Hulu. Ya, ini dari Tempapan Hulu, yang mana nantinya hasil dari UP2K ini akan mendukung apa yang menjadi salah satu program unggulan, yaitu OPOP, One Village One Product, yang mana OPOP ini akan kita lakukan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Sambas. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, dengan adanya kegiatan pada pagi ini yaitu Germas, maka kami di TP PKK juga sudah memprogramkan yaitu pada setiap pekan melaksanakan senam bersama, yang mana ini merupakan salah satu bagaimana bentuk dukungan kami terhadap program unggulan yang ada di pemerintah Kabupaten Sambas, yaitu bagaimana meningkatkan pelayanan diktan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, dengan adanya kegiatan pada pagi ini merupakan bentuk nyata dari kami TP PKK Kabupaten Sambas melalui TP PKK Kecamatan Galing mendukung, bersinergi, berkolaborasi dalam melaksanakan program yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Sambas. Jadi saya selaku Ketua TP PKK Kabupaten Sambas mengajak seluruh warga masyarakat yang ada khususnya di Kecamatan Galing untuk bersama-sama mari kita dukung apa yang menjadi visi dan misi, kemudian program unggulan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita, yaitu khususnya di Kabupaten Sambas. Sebagai beranda negeri, kawasan perbatasan terus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai implementasi dan komitmen membangun citra kawasan perbatasan sebagai daerah tertinggal dan jauh dari pembangunan. Kini, pelan tapi pasti telah berubah menjadi etalase dengan segala pembangunan fisik yang membanggakan dan aktivitas ekonomi yang kian menggeliat. Diharapkan ke depan, pintu masuk perbatasan dapat menjadi pintu masuk perdagangan ekspor-impor. Daerah perbatasan ini banyak sisi positifnya dan juga negatif. Tentu kita ketahui bersama, Sambas ini adalah berbatasan langsung dengan Malaysia, ya. Aruk Biawak, gerbang perbatasan luar biasa. Ada dua problem yang perlu saya sampaikan.
bukan juga problem, harapan masyarakat. Ya, saya sampaikan hari ini. Harapan Pak Joko Widodo, Presiden kita yang tercinta, ketika meresmikan Berde Aruk pada awal 2017, beliau berharap pada kita semua, Aruk Biawak, ya, PLBN Aruk Biawak yang beliau bangun itu, yang menghabiskan sekian banyak rupiah itu, tidak hanya tempat selfie, tapi bagaimana bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan. Bukan bagusnya jalan, bagusnya gerbang, mudah ke Malaysia, lalu orang Indonesia, orang Kalimantan Barat, orang Sambas berbondong-bondong bawa uang belanja ke sana. Mindset itu, paradigma itu harus kita ubah. Kenapa? Sambas ini punya potensi luar biasa. Sektor pertanian, hortikultura, lengkap semua. Tinggal bagaimana kita menyiapkan, ya membungkus potensi-potensi ada, kita jual ke daerah perbatasan. Hari ini ada satu problem. Saya kemarin sudah ketemu Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. 2 hari lalu saya ketemu Wakil Menteri Perdagangan juga, Pak Dr. Jerry Sambuaga. Saya sampaikan bahwasanya PLBN Aruk yang dibangun itu hari ini belum bisa dijadikan gate ekspor import. Kita masih menggunakan perjanjian lama ya, tahun 1970 untuk perdagangan. Satu orang ya hanya bisa bawa barang dengan nilai tukaran sekitar 600 ringgit. Bayangkanlah, sekitar 2 juta rupiah. Bagaimana coba? Nah, ini mungkin barangkali PR kita bersama. Pada momen yang berbahagia ini saya mengetuk ya pintu hati pada para pejabat negara, Kementerian Pusat sana untuk bagaimana PLBN Aruk Biawak yang dibangun luar biasa oleh Pak Presiden kita dengan harapan bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan betul-betul bisa dinikmati sehingga gate Aruk Biawak itu bisa dijadikan gate ekspor import yang resmi. Tantangan kita bersama adalah karena daerah perbatasan tentu banyak juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Termasuk juga lalu lintas PMI, TKI luar biasa. Sambas ini penyumbang TKI terbesar di Kalbar. Kemudian belum lagi cerita narkoba, narkotika, ya ini juga di samping gate yang resmi juga banyak masih pintu-pintu jalanan tikus. Saya berterima kasih banyak kepada TNI Polri yang telah luar biasa bekerja sama dengan Pemda Sambas untuk menangkal hal-hal negatif sehingga generasi Sambas tetap terus terjaga. Sehingga bisa betul-betul diharapkan menjadi generasi pelanjut ya untuk bagaimana bangsa Indonesia ini tetap kuat dan kokoh dengan sumber daya manusia yang hebat. Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia IPM, pemerintah Kabupaten Sambas juga berkomitmen memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan, terutama tenaga guru.
Guru adalah ujung tombak pembangunan. Pendidikan dan kesehatan adalah sektor paling penting dan vital dalam memajukan suatu daerah. Jika guru dan tenaga kesehatan kurang, maka dipastikan daerah tersebut akan lambat meraih kemajuan pembangunan yang diharapkan. Maka dari itu, melalui program P3K tahun 2022, pemerintah Kabupaten Sambas telah mengangkat sebanyak 852 orang guru P3K, sehingga menelan biaya kurang lebih 40-an miliar rupiah. Program pendidikan, kita tahu bersama, Bapak Ibu bahagia, setiap tahun ya, guru-guru pahlawan tanpa jasa yang kita sebut biasa, itu pensiun hampir 200 lebih orang. Tentu mungkin perlu pemikiran ya, bagaimana untuk menyiapkan generasi guru berikutnya sebagai penerus ya, untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, terutama kita ini Sambas, daerah perbatasan. Tentu ini dalam rangka ya, fokus pada program unggulan visi misi Sambas berkemajuan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas 2001-2026, yaitu peningkatan pelayanan diktan, pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Sambas. Saya yakin, walaupun hari ini Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sambas berada pada posisi urutan ke-6 sekalbar, saya yakin kalau program ini terus kita gulirkan, Sambas akan berdaya saing dengan kabupaten kota yang ada di Kalbar, sehingga tingkat IPM, Indeks Pembangunan Manusia, tidak berada lagi pada posisi 6, mungkin barangkali bisa masuk 5 besar. Tentu ini akan sukses dan berhasil, harus kolaborasi dengan semua stakeholder, semua lapisan masyarakat, tenaga guru, petani, pelaku usaha, khususnya kita ini pelaku pelaksana amanah daripada rakyat, yaitu pemerintahan Kabupaten Sambas. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas sudah mulai membaik dan meningkat menjadi 4,37%. Meskipun masih berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Bupati berharap dapat terus meningkat dan berdampak positif bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Sisi ekonomi, saya sampaikan sebelum saya menjadi Bupati Sambas, karena COVID-19 melanda dunia, melanda negeri kita tercinta Indonesia, termasuk Sambas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada waktu itu berada pada posisi kontraksi minus 2,02%. Alhamdulillah, syukurillah, 6 bulan setelah kita menjabat sebagai Bupati Sambas, laju pertumbuhan ekonomi Sambas mengalami kenaikan yang lumayan bagus, naik 6,39%, sehingga posisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada hari ini 4,37%. Saya beberapa waktu yang lalu ya, diskusi panjang dengan Kepala BPS, saya tanya gimana kondisi pada tahun ini. Setelah mudah-mudahan laju pertumbuhan ekonomi Sambas akan terus naik. Salah satu sektor unggulan untuk mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi kabupaten ini adalah sektor pertanian. Melalui program unggulan yakni program One Village One Product yang didukung dengan sinergi program lainnya, program bidang infrastruktur dan perdagangan, maka diharapkan sektor pertanian dapat lebih maju dan menjadi bangkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas. Bupati juga menghimbau warganya untuk memanfaatkan pekarangan yang ada dengan menanam kebutuhan sehari-hari sehingga kebutuhan pokok dapat terpenuhi tanpa membeli.
Hari ini kita tahu bersama, kita sedang mengalami inflasi. Ya, inflasi. Tahun depan mungkin barangkali dunia ini mengalami resesi. Maka karena itu saya berpesan pada saya dan kita semua, terutama masyarakat Nusambas, kalau ada tanah jangan mudah dijual. Kalau tanah di pekarangan rumah, tanam cabai, tanam sayur, tanam terong, tanam timun, tanam tomat, tanam apa saja yang bisa hidup tanam. Untuk apa? Supaya kita kuat, ya, kuat pangan, kuat segala-galanya, sehingga inflasi di mana-mana Sambas tidak terlalu terasa. Saya melihat masyarakat Sambas sudah mengarah ke situ. Mudah-mudahan itu terus bisa dilanjutkan, dipertahankan, sehingga kebutuhan pokok hidup tidak harus semua pakai uang membelinya. Kita ditakdirkan lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, tinggal di Kalbar, tinggal di Sambas, di mana tanah tempat kita tinggal, tempat kita hidup itu subur sekali. Ya, sehingga kalau cerita pangan, kebutuhan pokok, Sambas ini aman insya Allah. Kalbar, ya, cerita pangan, kalau 100% kebutuhan pangan beras di Kalbar, Sambas ini nyumbang 25% dari kebutuhan 100% itu. Artinya apa? Ini berbanding lurus dengan populasi penduduk Sambas sebanyak 70% itu bergerak ke sektor pertanian. 70% rakyat kemudian Sambas dari total populasi 640.000 sekian jiwa itu bergerak di sektor pertanian. Artinya apa? Sambas ini lumbung padi, lumbung beras. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu mengundang Wakil Menteri Pertanian panen padi di hamparan tanah 1 hektar dengan bibit unggul Invari 3637, 1 hektar tanah yang subur bisa panen padi sebanyak 9,6 ton padi. Ini tentu potensi peluang yang luar biasa. Kalau kita maksimalkan kembali, saya yakin ya, tidak hanya 25% Kabupaten Sambas menyumbang pangan untuk Kalbar, mungkin bisa 30-40%. Mudah-mudahan ya ini terus bisa dilanjutkan oleh petani-petani yang luar biasa berjuang untuk bagaimana meningkatkan harkat martabat terutama ekonomi kerakyatan hari ini. Guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dan jembatan pun harus segera dilakukan perbaikan. Jalan yang menjadi tanggung jawab dan perhatian Pemkab Sambas sepanjang 1.120 km, namun baru 60% yang baik dan layak diakses masyarakat. Untuk itu perlu kerja keras semua pihak agar infrastruktur tersebut dapat segera dibenahi sehingga seluruh sektor pembangunan semakin meningkat dan rakyat sejahtera. Apalagi mengingat kabupaten ini merupakan garda terdepan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Karena itu saya bersama stakeholder berjuang keras bagaimana infrastruktur jalan dan jembatan terus kita benahi sehingga masyarakat bisa menikmati, bisa untuk akses pendidikan, yang terpenting akses ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi kesejahteraan. Apalagi kita ini Sambas, ada garda terdepan ya, daerah perbatasan Indonesia Malaysia. Karena keterbatasan APBD, saya berikhtiar juga menggunakan dana non APBD. Hampir 32 jembatan sudah. Lebih kurang dalam masa jabatan saya 17 bulan ya. Saya bangun jembatan-jembatan non APBD. Alhamdulillah berkat sokongan, dukungan baik dari donatur, perorangan tanpa
kepentingan, saya sampaikan, kemudian dibantu oleh TNI, Polri, ya masyarakat bergotong royong, saling bahu-bahu, jembatan-jembatan non APBD kita bangun tanpa kepentingan apapun, tanpa untung, kita bangun sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat saya yang ada di Kabupaten Sambas. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan pada beberapa objek pariwisata andalan di Kabupaten Sambas, seperti Pantai Temajo dan Danau Sebedang. Beberapa ruas jalan telah dilakukan perbaikan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung dan potensi wisata tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luar Kalbar bahkan internasional. Sambas punya 3 potensi, saya sampaikan, bahkan pernah saya sampaikan di media nasional, yang belum maksimal digali. Pertama, potensi pertanian, kedua perikanan, ketiga wisata. Insya Allah ya, di era saya ini kita coba pelan-pelan bagaimana menggali, meningkatkan potensi wisata yang ada di Sambas. Contoh, kita Sambas ini punya Pantai Temajo yang luar biasa indahnya. Panjang Pantai Temajo itu lebih 40 km. Belum ada di Kalbar yang sepanjang itu, bahkan Indonesia. Kalau jujur saya katakan, Pantai Temajo jauh lebih indah daripada pantai di Bali. Cuman mohon maaf untuk bicara, pemerintah pusat masih seperapat mata memandang Sambas ya, punya potensi keindahan Temajo, keindahan yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi insya Allah infrastruktur jalan dari Sungai Bening sampai Temajo sudah hampir selesai, dan tahun depan juga jalan dari Teluk Kalong, Teluk Keramat sampai ke Merbau akan selesai. Sehingga akses untuk menuju tempat wisata Temajo insya Allah akan lebih mudah dijangkau oleh halayak ramai, bukan hanya wisata lokal, tapi harapan kita juga bisa bagaimana menggait, mengundang wisata internasional. Samping pantai yang indah di Temajo, kita juga punya Danau Sebedang yang indah yang sangat alami. Tahun ini juga saya bangun jalannya, kita alokasikan dana 5 miliar rupiah untuk membaguskan akses jalan sebagai tempat masuk untuk berrekreasi di Taman Sebedang. Saya melihat potensi-potensi itu bisa terus kita gali sehingga bisa meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah, dan merangka untuk bagaimana Sambas lebih luasa untuk membangun masyarakatnya sendiri. Sesuai dengan slogannya, yaitu Sambas Berkemajuan, tentunya telah dirasakan masyarakat Sambas. Untuk itu diharapkan ke depan, peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lebih ditingkatkan lagi, agar Sambas dapat berdaya saing dengan daerah lain. Kunci sukses keberhasilan pembangunan adalah keamanan. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga Kamtibmas. 9 program unggulan akan kita selesaikan. Ya, alhamdulillah memang banyak kalangan menilai, walaupun baru setahun lebih, belum sampai 2 tahun, hilal-hilal kemajuan sudah nampak. Mudah-mudahan ini terus bisa meningkat terus ya. Saya lihat ramai sudah orang berkunjung ke Sambas, berinvestasi ya. Ini tanda-tanda berkemajuan. Mudah-mudahan ya, insyaallah doakan terbaik untuk Sambas. Pesan saya, solidkan barisan, satukan tekad, bangun kolaborasi, sinergi semua stakeholder ya, pelaku usaha, pemimpin, tokoh agama, pemuda, pemudi, kaum perempuan bersatu padu ya,
bantu pemerintah dari paling bawah, bantu kadus, kades, camat, bupati, dan semua stakeholder. Insyaallah kalau demikian, Sambas akan menjadi kabupaten berdaya saing di Kalbar dan terunggul di Kalbar pada tahun 2025.